Iya, ini dia pemirsa. Sambil kita melihat, wah itu tuh, waduh itu sudah banyak sekali nih. Nah, kelihatan kan pemirsa RT 09? Pemirsa channel RT 9, sambil kita menunggu Bapak Ansori tadi mempersiapkan trigona atau kelulut yang akan dipindahkan ke kotak yang baru. Sebelumnya saya akan cerita dulu sedikit banyak tentang beliau ini, tentang Pak Ansori ini. Beliau ini adalah mekanik mobil sebetulnya di sebuah perusahaan, ya inilah ternak ayam gitu. Sambil bekerja di perusahaan, beliau juga punya hobi pertama, yaitu menanam bunga atau tanam-tanaman lah, buah-buahan dan bunga-bungaan yang lain juga beliau tanam di sekitaran rumahnya ini. Nah, ini kelihatan di belakang saya pemirsa. Nah, karena kecintaannya dengan tanaman atau bunga-bungaan ini, beliau cukup banyak koleksi bunga-bunga ini ya. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita atau pegiat trigona ini untuk memulai membudidayakannya ini, karena lahannya sudah ada dan sudah jadi begitu. Tinggal ya penempatannya saja ini. Hanya saja sebaiknya memang karena trigona ini mempunyai sifat kalau dia mencari makan itu harus di tempat yang agak jauh. Jadi kalaupun punya tanaman atau lahan yang luas, memang baiknya agak jauh dari sarang atau rumah dari trigona ini atau kelulut ini. Nah, jadi sekitar berapa Pak? Sekitar 200-300 meter ya? Nah, 250 sampai 300 meter pemirsa kalau bisa. Artinya ada makanan untuk si trigona ini. Nah, pemirsa channel itu 9. Sekarang kita sudah bisa memulai ini. Kita akan memindahkan trigona sambil ya sarang kelanjeng Pak ya. Ini karena nggak memungkinkan untuk dipasang kotak, dipasang lock. Nah, begitu pemirsa penjelasannya. Jadi tempat madunya. iya. Jadi ini karena dikarenakan nggak bisa. apa Pak? Ini dikarenakan batangnya ini atau Terlalu laku. nah sudah terlalu rapuh pemirsa, sudah terlalu lama dan rongganya juga mungkin sudah cukup sempit ya kali ya. Jadi lebih baik kita pindahkan ke kotak yang baru ini nanti supaya dia menempati dan akan berkembang biak dan sekaligus mencari madu, kemudian diletakkan di kotak yang baru ini. Oke, kita lihat prosesnya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini dia pemirsa. Sambil kita melihat, wah itu tuh, waduh itu sudah banyak sekali nih. Nah, kelihatan kan pemirsa RT 09? Tuh, itu adalah trigona yang terbang-terbang seperti lalat itu pemirsa. Itu jenis trigona itama Pak ya? Ya, kelanceng. Nah, kelanceng itama. Nah, jadi kurang lebih sarangnya itu seperti ini. Kalau kita bongkar di dalam rongga batang pohon yang kita dapatkan dari hutan itu. Dicoba aja dulu Pak, belum tentu. Nah, siapa tahu. Wah, itu tuh. Wah, ini sudah kelihatan pemirsa. Itu adalah yang kuning orange itu adalah bipolen sebutannya. Bipolen ini adalah hasil trigona ini mencari dari bunga-bungaan. Jadi dia berupa serbuk sari tanaman atau bunga. Dikumpulkan kemudian jadi satu di sarangnya seperti itu. Nah, itu nanti digunakan sebagai makanan dari anak trigona ini. Selain madu ya. Kerjanya. Nah, itu. Bung Ansor ini sudah sangat berpengalaman pemirsa di bidang trigona ini atau kelulut ini. Dia sudah punya sarang kurang lebih berapa Pak? 70 sarang. Ada 70 sarang pemirsa RT 09. Hanya saja memang tidak diletakkan di rumah ini. Beliau punya lahan sendiri di luar pekarangan rumahnya. Tempatnya mungkin agak jauh Pak ya. Di Pulau Kerto pemirsa, di daerah Gandus itu. Nah, jadi beliau ini sudah sangat mengerti bagaimana mengelola atau mengolah
lebah trigona ini. Aduh, Apa Pak masalahnya Pak? masalahnya rongganya terlalu sempit nih. Nah, rongganya ini cukup sulit pemirsa untuk dijangkau. Kalau nggak diambil rantingnya mati. Ya, jadi ini harus ekstra hati-hati supaya sarangnya ini tetap utuh dipindahkan ke dalam kotak yang baru atau sarang yang baru itu. Nah, pemirsa channel RT09. Nah, kalau kita lihat di sini nih bentuknya seperti ini dari dekat ya. Itu ada susunan telur, kemudian ada bipolen tadi atau serbuk sari bunga, kemudian ada telurnya itu. Ada ratunya Pak ya. Nah, tadi terlihat ada ratunya tuh muncul. Telur ratu, calon ratu. Nah, telur yang ukurannya lebih besar itu adalah telur calon ratu. Jadi memang lebah trigona ini persamaannya dengan lebah cerana adalah dia sama-sama mempunyai ratu pemirsa untuk bertelur kemudian memperbanyak keturunannya. Nah, diusahakan ratu ini jangan sampai mati kalau akan dipindahkan ke tempat yang baru. Supaya dia tetap terus berkembang biak, kemudian memperbanyak koloni, bahkan membentuk koloni baru. Bisa pemirsa lihat sekalian ya di sini ya. Itu banyak sekali tuh koloni dari kelulut ini atau trigona ini. Wah, itu adalah lebah pekerja. Kalau tadi kita sudah melihat telurnya, maka yang berterbangan ini adalah lebah-lebah pekerja yang menghasilkan madu dan propolis serta bipolennya juga ini. Kalau manfaatnya sendiri apa Pak ini Pak sebetulnya dari yang dihasilkan oleh lebah trigona ini Pak? Manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan. Oh tuh pemirsa, jadi ini baik Dari sekali. madunya, dari bipolennya atau roti lebah kalau seperti ini. Ya, jadi apa namanya? Tidak ada yang terbuang Pak ya dari yang dihasilkan dari lebah trigona ini. Jadi madunya bisa kita konsumsi untuk kesehatan, kemudian bipolen itu ternyata gizinya di bawah ASI, air susu ibu ya. Gizi nomor 1 dunia ASI. Nah, nomor 1 memang ASI, kemudian setelah ASI itu adalah bipolen ini. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali nih. Kemudian ada juga propolisnya, kalau bisa mengolahnya itu baik juga untuk kesehatan yang banyak dijual di pasaran ya, yang sudah bentuknya cair dan bisa dikonsumsi langsung. Tapi jangan takut karena madu dia ini sudah terpapar propolis. Ya. Kualitasnya dia lebih bagus. Iya, itu pemirsa. Jadi kalau trigona ini dia unggulnya tuh di situ, dia terpisah antara madu kemudian bipolen terus telurnya. Nah, sementara yang membungkus dari telur maupun bipolen ini yang hitam-hitam seperti ini itu yang kita kenal dengan biasanya disebut dengan propolis pemirsa. Tapi propolis ini tidak bisa digunakan secara langsung seperti halnya propolis yang dijual di pasaran ya. Ini membutuhkan proses laboratorium lagi untuk bisa dikonsumsi. Madunya sangat sedikit masih. Ya, kali ini kita usahakan madu itu yang di dalam kantong yang seperti cairan itu pemirsa, itu madu dari lebah trigona ini. Kita usahakan jangan sampai terbuang. Karena apa? Karena ini nanti masih digunakan oleh trigona ini untuk makanan bayinya juga. Jadi di tempat yang baru dia tidak perlu lagi mencari makan lagi kalau madu ini tidak terbuang. Nah, kalau selesai dipindahkan pemirsa, sebaiknya kotak yang baru kita isi dengan sarang baru tadi itu segera kita tutup ya. Jadi setelah sarangnya tadi diisi, kemudian koloninya mengikuti, nanti di bagian atas ini kita kasih apa Pak? Supaya lekat. Nah, kita kasih plastik yang ditempelkan dengan propolisnya itu. Jadi menggunakan propolis ya, bukan menggunakan lem. Jadi propolisnya bisa kita manfaatkan untuk mengelem atau merekatkan plastik yang kita letakkan di atasnya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini.
Nah, satu hal lagi pemirsa yang perlu kita ketahui bahwa lebah trigona ini walaupun dia mempunyai ada 2 sarang misalkan ya, ada 2 sarang yang kita letakkan berdekatan, itu koloninya nggak mungkin tertukar. Dia tahu mana ratunya, mana juga ratu koloni lain, jadi nggak akan mungkin tertukar. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pemirsa channel RT09, bagi Anda yang penasaran dengan apa itu lebah trigona, kemudian bagaimana cara pemeliharaan dan budidayanya, jadi jangan sungkan-sungkan, datang saja ke Komplek Bumi Mas Indah RT09 di Blok A1 nomor 14, rumahnya Bapak Ansori. Beliau ini pegiat untuk di Komplek Bumi Mas Indah ini. Nah, dia sudah punya cukup banyak tuh. Ini ada yang kelihatan saja di sini ada 2 sarang. 1, 2, Kemudian di sekelilingnya itu ada lagi. Nah, beliau ini mempunyai kurang lebih 10 koloni atau 10 sarang, baik di rumahnya tempat tinggalnya maupun di rumah yang satunya lagi, pemirsa. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu kalau mau belajar. Datang saja ke Komplek Bumi Mas Indah ini. Sampai ketemu lagi di acara atau di video selanjutnya yang berbeda ya.